Tapi pendapat Bu Ayu sendiri terhadap adiknya dokter seperti apa? Apa dia tuh menarik nggak sih? Ya mungkin kalau orang-orang nggak tahu mungkin disangkanya dia tuh agak-agak gila. Dan Saya setuju. gila, brengsek. Pada saat orang-orang seperti dia itu adalah orang-orang yang kreatif, yang bisa berpikir untuk bohong. Di sini ketangkap, pindah kemana lagi? Pindah kemana lagi? Gitu. Gak usah nangis. Bisa Bu Ayu nangis tiba-tiba. Bisa ya, bisa. Yang di otak dia nangis duit nggak keluar-keluar. Gimana ini gue bayaran? Dok. Bener. Iya. Siapa nggak usah dipegang. Siapa tadi dia patung mau pegang-pegang. Ambarawa lagi sih, ambarawa. Ngomong kemarin, adik saya kasih tahu kan, sempet ngobrol gitu. Kalau kamu nih lagi mau akad kemarin nih tanggal 13. Nah ini yang nggak benar, makanya jadi diundur nih kan. Ya. Akad tanggal 13, tiba-tiba saat mau akad, sahabatnya nelpon. Inisial J biasa, si gue Misalnya nih. Misalnya dia nelpon, tolong angkat telepon aku. Dia WA, dia tuh lagi akad minta, penghulu tolong tenang dulu. Maaf, berikan saya waktu 5 menit, karena ini sakral. Saya nggak mau dia, langsung dia ke belakang dulu. Ya. Belakang langsung jemput kabur. Iya, jadi jatuhnya nggak jadi nikah sama Kalina. Kamu ada apa? Kamu di mana? Kamu tolong jemput aku. Aku lagi bersama. Jangan nangis, gue tonjok muka lu ya. Iya begitu. Itu dia lagi. Adik saya, adiknya dia bilang. bukan dia. Adiknya. Langsung dia pergi. Naik kuda. Ditinggal dokter. Naik kuda. Naik jadi kuda. Langsung diangkut di belakang tuh. Sedemikian cintanya dokter ya adiknya ya. Bayi taruh di depan yang kudaan. Jadi dia bisa begini. Saking gitu dia. Dia udah berhalusinasi, berhayal nih kakaknya dia nih, adiknya dia. Adiknya. Udah berhayal seandainya nih. Kalau pada saat gue kemarin akad, Dia mengharapkan mungkin ya ada Dia telepon mengharapkan. masuk. Ada telepon masuk. Mau akad. Dari yang Set, mau depannya akad Z nih. itu. Dari depannya Z, baru mau begini. Sebentar penghulu, kasih saya waktu 5 menit. Tapi saya harus fokus. Padahal dia terima telepon di belakang. Dia kabur. Kamu di mana? Aku jemput kamu pakai kuda tadi. Itu dia. Makanya dia waktu akad dia di live. Dia tuh selalu lihat handphone. Ada yang nelpon. Sekalinya ada yang nelpon, mau tahu nggak apa? Sekali nelpon. Tagihan maintenance. Mulai jam-jam kantor udah mau tutup jam 5, tolong Pak Vicky diselesaikan. Begitu. Kasian dia sebenarnya, tapi udah bahagia lah pada masing-masing. Nah ini jujur gagalnya pasien kita itu sebenarnya kemarin itu lebih karena faktor mungkin ya udah mendekati hari H itu kan ada ketidakcocokan. Betul. Pasti gitu. Hal sensitif aja banyak. Apa ada hal yang diketahui tiba-tiba oleh Miss Ayu? Sebenarnya gini sih ya, emang mungkin pertama belum jodoh. Terus yang kedua mungkin memang ya gimana sih ya, kita manusia cuma bisa berencana ya. Padahal udah seminggu lagi mau lamaran. Banget. Seminggu lagi mau lamaran gitu, dan aku cuma berpikir dalam waktu 3 hari kalau nggak salah. Seingatnya ya. 3 hari tuh mikir gitu, maksudnya bener apa enggak ini ya. Gue lanjutin atau enggak, ini yang terbaik atau enggak. Karena aku nih udah punya buntut kan, udah punya Bilkis gitu. Jadi harus anak yang diutamakan. Yang di pikiran pertama tuh anak. Jadi aku mikir kalau misalnya nikah, aku tuh pengen anak aku tuh juga bahagia. Benar. Gitu. Jadi kalau misalnya anak aku bahagia, otomatis pasti aku akan bahagia. Tapi kalau akunya bahagia, kita nggak pernah tahu anak kita bahagia atau enggak. Betul. Gitu. Jadi aku juga nggak bisa egois. Dari situ aku mikir akhirnya dari sholat istihoro dan lain-lain, mungkin ini jawaban dari Tuhan juga kali ya. Ya udah mungkin memang belum berjodoh, ya udah aku Tapi putusin. keluarga sempet nggak menghalangi? Sabar teh. Oh iya dong. Jangan. Orang tua apalagi ya, karena semuanya tuh udah disiapin, seragam, Furniture. keluarga, furniture dan lain-lain gitu kan. Dari Rosewood juga kan maksudnya udah mau support, Margonda. Matthew, semua wallpaper dia mau support dan lain-lain nanti kalau di tempat aku tinggal gitu. Cuma memang belum jodoh, gimana ya? Tapi apa hubungannya dengan Bilkis dalam kasus ini? Karena Tadi apa Bu Ayu ya? bilang demi kebahagiaan Bilkis. Iya, mungkin Bilkisnya masih belum bisa, gimana ya? Harusnya sih aku udah bisa ngelihat itu dari awal gitu. Belum yang bisa grek banget gitu. Terus ada banyak hal juga yang memang aku berusaha untuk mungkin ntar nggak gini, mungkin ntar nggak gini gitu. Tapi ternyata memang ya banyak ketidakcocokan yang nggak bisa bikin kita bersatu. Akhirnya memutuskan
Bu Ayu sendiri? Saya yang dari putusin. pihak Ayu. Betul. Langsung. Ya, saya putusin langsung. Via telepon kah? Ketemu kah? WA kah? Adalah pokoknya saya mutusin dia. Putusin langsung. Terus tanggapan pihak prianya gimana tuh? Mungkin dia hancur hatinya. Ya semoga sih dia baik-baik aja ya. Semoga sih dia baik-baik Sedih. aja. Pastilah, sedih banget. Mungkin dokter kan itu apa adiknya. Kenapa dok? Biar air matanya kotor. Oh jatuhnya di kendi. Benar. Air mata buaya bahaya sih. Iya. Saya Buaya. nggak buaya dong. Oh adiknya. Kenapa? Setiap kali mau nanya. Mungkin adiknya dokter juga bisa share sedikit waktu batal nikah tuh reaksinya Kalina atau adiknya Nah dokter. itu gimana tuh? Itu Tapi kan gimana? kalau dia bukan batal, dia kan cuma diundur. Ditunda, beda loh. Beda. Antusiasnya masih ada dan rasa. Kalau Miss Ayu ini benar-benar dengan yakin Gini, batal. kalau dia kan Iya. gini, mereka itu terjadi, ya maaf ya bisa dibilang ketidakcocokan atau konflik dari kedua mempelainya. Kalau ini kan dari orang ketiganya, jadi dia bisa sama-sama kuat untuk ayo kita selesaikan sama-sama gitu. Beda kalau ini kan memang orang sakralnya gitu. Tapi Karena apa pihak pria nggak berusaha mempertahankan atau berusaha kayak datang malam itu juga nyanyi demi Bu Ayu supaya bisa melanjutkan pernikahannya gitu? Enggak sih? Enggak. Berarti Enggak. dua belah pihak sama-sama menerima lah. Iya, intinya. iya. Dua belah pihak sama-sama menerima. Ya, kita Jadi nggak tidak, tahu jadi lah. ya kita nggak tahu juga sih ya, mesti ya. Ya tapi mungkin ini yang terbaik buat kita berdua. Oke. padahal namanya udah A ya. Nih, Kan nama A juga. Iya. Ah, iya. Pasangan. double A. Gak usah nangis. Dia bisa Bu Ayu nangis tiba-tiba. Bisa dia, bisa. Yang di otak dia nangis duit nggak keluar-keluar. Gimana ini gua bayaran? Jangan terlalu ini over. Nah, nanti nangis ya Kadang-kadang dong. kalau adik saya ya, Ketawa nangis itu tergantung tiba-tiba kesenang. nangis. Kalau misalkan FD-nya udah begini, dia bisa nangis cepat tuh set langsung sedih gitu bisa begitu. Adik saya bisa begitu lumayan ya. Gawat. Tapi mungkin pernikahan juga kalau saran apa saya lihat di negara-negara maju sekarang negara tuh mana dulu nih? banyak dokter di negara Skandinavia atau di Amerika itu mereka ada konseling dulu sebelum menikah. Jadi untuk saling mengenal pribadi Satu sama lain ya. sama-sama dianalisa, Konsultasi. Ya, kayak diberikan ini. wejangan. Ya kalau kita diberikan konsultasinya ke kakaknya dia sih ya nggak bener sih Pak. Kalau saya setelah terjadi permasalahan baru saya selesai. Kenapa? Justru Iya tadi. Ya lah seperti- ngeliatnya biasa aja lihat suster. Lihat suster kenapa suster? Biasa aja dong. Suster bagus, maaf Pak, suster kamu. Kenapa suster ngomong? Tadi Miss Ayu bilang kalau disuruh memilih antara sugar baby atau sugar daddy, Miss Ayu bilang sugar baby. Saya sendiri nggak paham itu apa. Sama gue juga ditanya gue nggak paham juga itu. Kalau sugar daddy itu gadun. Nah, contohnya Yang kepalanya suka ini sugar daddy. Sugar daddy. Anda pernah bermasalah di rumah tangga Anda ya? Iya. Oh, sugar daddy itu sugar baby itu apa lagi gitu? Kalau sugar daddy yang memberikan. Yang memberi. Sugar baby. Sugar daddy. Sugar Iya, daddy. sugar Sugar baby. baby. Kalau sugar baby yang ani-aniin. Mendingan jadi sugar daddy atau sugar, Sugar baby. Mendingan jadi Kalau aku ani-ani kira, atau jadi gadun. Aku pikir sugar baby tuh baby bener-bener sugar baby yang lucu. Nggak tahu dijebak pertanyaan. Gitu kalau Yang penting dapat clickbait nanti mendingan jadi sugar baby katanya. Dibandingin sugar baby. Ya pasti nggak gitu. Milih sugar baby. Iya, terus apa lagi? Digoyang atau goyang? Ya terus? Dia sukanya goyang. Yuk, iya kan dia penyanyi. Iya, itulah Kan makanya. gendang, itu kan saya masih ingat. Di klinik begitu kalau sambil ngoperasi supaya santai gitu kan kalau ngejahit perut orang atau apa karena saya suka klinik medik akan gendang gitu sambil garut ayo digoyang gimana yang kejahit empedunya gitu. Salah jahit ya enggak digoyang bener dong Berarti goyang. aktif Kalau suster orangnya. mah suster suka aja digoyang apa goyang Suster Sukanya sendiri. goyang. Kalau suster Sukanya goyang. Ketawa nih gue. Iya, enggak. Langsung jadi ekspektasi udah ya terus apa lagi Aduh, memang otaknya cepet banget. tahu ini apa Pengusaha atau dokter? terus jawabnya Dokter katanya dok. Oh. Lala dok. jadi ibu dokter Iya. Tapi pendapat Bu
Bu Ayu sendiri terhadap adiknya dokter seperti apa? Apa dia tuh menarik nggak sih? Aku bingung kok bisa banyak contohnya temannya Bu Ayu bisa tertarik sama adiknya Karena dokter. kebetulan dia dukunnya ada di bawah gunung. Oh iya. Jadi emang itu dukunnya sakti. Adik Semua saya. cewek bisa, iya. Tapi tadi pilihannya Miss Ayu kan dokter, berarti mungkin sama kakaknya. dokter Enggak, dia tuh Faiki senang sama orang kakak. cerdas, saya tahu. Mungkin gambarannya seperti itu. Kalau dokter kan terkenal dia medis, ya kan, eksak ilmunya kan. Ya, pinter Iya dong. Kalau ilmu eksak kan kebiasaan orang sosial dan eksak itu kayak IPA, ya kan. Ini omongannya bener nggak nih? Gue ngeriin kayak waktu dia ketangkep nih omongannya bener. Hoki gitu loh. Jadi dia senang orang-orang yang cerdas. Oh iya. Tapi kalau menurut saya adiknya dia ya, yang bernama Vicky itu, Iya. ya mungkin kalau orang-orang nggak tahu mungkin disangkanya dia tuh agak-agak gila. Dan Saya setuju. Agak apa gila. ya, brengsek bajunya. Iya, setuju, Level Bu Ayu. berapa Itu kira-kira adalah- kegilaannya? brengsek bajingan itu adalah sebagian dari kekurangannya dia. Tapi Brengsek sebenarnya dua- bajingan itu, iya, oke. itu memang harus diterima sama pasangan ya mau nggak mau, suka nggak suka. Nah, benar. Iya, tapi pada saat orang-orang seperti dia itu adalah orang-orang yang kreatif, Iya. yang bisa berpikir untuk bohong. Dokter Faiki nggak begitu kan ya, nggak kayak adiknya kan, iya kan? Sangat kreatif sebenarnya Vicky. Oh, oke. Cepet, otaknya tuh cepet muter. Di sini ketangkep, pindah kemana lagi? Pindah kemana lagi? Gitu. Makanya istrinya tuh harus benar-benar ngejaga. Iya. Jadi benar-benar dia adiknya- kayak belut ya, Iya. cepet gitu Susah loh. nggak bisa Set gitu, dipegang nggak bisa kalau dia dipegang tuh. Ada ekornya. pemimpin-pemimpin di dunia ya, contohnya Julius Caesar. Ya. Julius Caesar itu Italia. orangnya ya. Bukan. Oh, enggak. Itu saya salah. Itu energinya kayak adiknya dokter, energinya banyak, terus pemimpin hebat, kreatif, dia bisa membangun ini. Tapi karena energinya terlalu besar, kadang-kadang tumpah-tumpah kemana-mana sampai akhirnya dia macarin Cleopatra. Oh iya, saya tahu. Terus akhirnya punya anak dari Cleopatra. Itulah salah satu sebabnya kenapa dia dibunuh akhirnya. Oh, ini Gitu, pengetahuan dokter. benar ini. Berarti Pengetahuan. dibunuh cuma karena dia juga Salah satunya karena karena wanita. karena masalah wanita. Dibunuhnya itu si Julius Caesar. Begitu Julius Caesar sama Cleopatra itu pacaran, rakyat Romawi rada nggak seneng. Terus? Kenapa emang? Pemimpin saya pacarnya sama orang Mesir. Iya. Oh, Jadi Akhirnya- apalagi punya anak dia sama si Cleopatra. Cleopatra. Cleopatra kan cantik banget tuh. Wah, itu udah luar biasa deh Nah, terus dokter. akhirnya dia dokter. dibunuh si Julius Caesar. Dibunuh Julius Caesar. mati dong. Karena lagi persoalan ujung-ujung. cewek. Salah satunya yang paling besar Kenapa menyumbangkan. dok? Kenapa Adik dok? saya di mana? Dibunuh, dokter. Kalungin orang. Kita bagaimana? Ada lagi dokter yang, Apa lagi? yang menemukan Las Vegas, namanya Bugsy Malone. Dia juga pinter kayak adiknya dokter, kreatif. Dia pokoknya energinya juga banyak. Tapi kerjanya ya begitu, banyak cewek juga di mana-mana. Oke, Don Juan. Nah, Don Juan juga akhirnya mati dibunuh juga Aduh sama mafia. dok. Tapi sebenarnya kalau Karena seorang urusan pasien perempuan. kita, kamu tuh kalau misalkan dihadapkan dengan lelaki yang nakal atau bisa dibilang ya playboy, tidak setia, tapi dia baik, atau lelaki yang memang dia setia tapi lemah gitu loh secara pemimpin. Nah, di antara dua itu ya, Ayo harus pilih. Agak berat ya. pilih yang mana tuh Tapi harus kira-kira? dipilih Kalau Miss. pasien- Harus dipilih Miss. Coba Miss. Ini ketawa lu kayak syuting Susana. Lu sialan pilihannya lu. Iya, kira-kira kan kalau wanita kan ada gitu. Tapi itu pilihan paling banyak soalnya, laki-laki bandel tapi pinter dan kreatif, Iya. laki-laki baik-baik tapi rada anyep. Ya, itu antara dua itu kan sering dihadapi tuh, sering begitu. Sebenarnya mah pengennya mah baik, setia, tapi laki. Ya, itu salah satu dong harus ada yang Itu hanya dokter Faiki kalau itu. Iya, kalau saya akademis. Saya sekolah saya kan di Petkom, beda. Petko. Iya, tempat pemboman tour of duty. Nah, kalau apa di antara dua pria itu dihadapkan misalkan yang melamar, kamu akan menerima yang mana? Yang A atau yang B? Iya kan kalau omongan doa, tapi kan ini cuma pilihan ya. Iya. Ya lebih baik yang playboy tapi ya dia laki-laki dan baik. Maksudnya ya, Itu masih bisa dirubah mungkin ya. ya mungkin ya. Tapi kalau misalnya laki-laki baik tapi tidak bisa stay atau berdiri lemah sendiri gitu atau ya. bisa berdiri tegak di kakinya sendiri susah. Tidak Kita ada bisa contoh menjadi kasus laki-laki. pria baik-baik tuh dokter. Iya. Kalau Kemarin ini ada temennya dari Staf Ali kan? iya, Iya kan? Iya, yang dia sama- baik, nah. dia ini, cuma kan kadang dia memang pendiam. pendiam. Deket sama suster kita. Deket sama suster Nggak kita. lama, akhirnya pisah gitu sebentar doang. Iya.
Karena terlalu pendiam mungkin. Terlalu pendiam kan cewek juga, Kayak maaf ya, patung cewek juga dong. pengen dicolek dong. Kayak patung Pak dong, dokter nggak kok ada kabur? move-nya. Kayak patung nggak ada move dong. Iya, harusnya kan cewek juga pengen di ini gitu loh. Jatuhnya jadi luntang lantung. Sebenarnya nih orang mau apa Iya, gitu karena kita tuh kan. perempuan Tapi itu emang perempuan banyak yang tertarik sama pria yang nakal itu. bukan memang. nakal sebenarnya. Kita tuh butuh laki-laki yang memang bisa tegar, Tak, ya, dia. tough, gitu. Yang Dan bisa nunjukin berdiri sikap, dan nunjukin Betul. sikap. Dan Pasti. tidak mudah diprovokasi oleh kondisi atau apapun. Betul Dia pemimpin. sekali. Kalau Dan perlu itu udah ada terbukti hal-hal. secara ilmiah sudah terbukti dokter. Perempuan itu memang cenderung memilih pria yang hormon testosteronnya besar, artinya yang lebih laki, yang dagunya kotak, berotot, dan mereka lebih memilih cowok yang dominan, yang di masyarakat dominan. Menonjol. Jadi kalau kita misalnya di satu pesta, cewek langsung ngeliat tuh mana yang cowok yang dominan. Oh ini dia nih kayaknya alfanya. Itu biasanya cewek-cewek akan ngerubungin itu cowok gitu. Secara apa? Tapi tergantung, ada juga sih yang playboy gitu tapi memang masih lontang lantung, nggak tegas, nggak bisa. Ada banyak sih, Ada beberapa yang banyak pelin-pelan pilihan juga pasti ada. Cuma bedanya kan, kalau yang kelihatan, yang top level itu mudah ketangkep orang. Foto orang, nggak di mana gitu loh. Ada yang diem gitu. Saya pernah kan punya pengalaman dulu adik saya. Tiba-tiba adik saya baru sholat subuh, dia udah khusyuk banget. Pas keluar, ada sahabatnya, bawa cewek nih baru pulang malam-malam. Yang domainin bukan si cowoknya. Piki, udah mau subuh apa udah mau terang aja lu masih bawa cewek. Padahal dia habis sholat isya, habis sholat subuh. Nah itu kisah nyata dia tuh yang saya tahu. Bahwa apa, image itu udah kebentuk. Kalau yang nakal udah kelihatan, biasanya orang tuh udah mudah ketahuan. Udah susah, gitu. image-nya udah susah terbentuk. Udah kebentuk, padahal dia mungkin bisa merubah juga gitu. Ada apa? Berikutnya lagi ada apa lagi, Suster? Tadi presenter besar goyang dokter sugar baby udah semua. Sudah sampai situ? Sudah. Nah sekarang kalau misalkan menikah dapat jodoh lagi di tahun ini. Amin. 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 Dokter nanya siapa nih? Ya nanya. Oh, nanya saya. Soalnya Dari dua-duanya tadi, dok, ya. dua-duanya kan ya. Kalau dikasih pasangan, amin. Tentang Amin. leher rame banget itu mas sampai mengkilap banget, udah kayak juragan kontrakan puncak. Udah kayak juragan kontrakan. Apa dok? Mau nanya gimana dok? Iya Gimana kalau dok? tiba-tiba nih ada pria lagi nih yang ngajakin serius untuk ya kepada Bu Ayu lah pasien kita. Ya. Ayo, saya ingin menjadi suami kamu dengan apa yang saya miliki, dengan apa yang saya akan lakukan sebaik-baik mungkin, dan saya ingin menjadi ayah untuk Bilqis. anaknya juga, Bilqis. Langsungkah menerima dengan proses yang sudah yakin atau masih ada sisi ketraumaan karena baru kemarin juga gagal? Pasti ada sisi ketraumaan lah. Pasti. Pelajaran pasti Pelajaran. kan. Yang jelas harus dekat dulu sama anak saya. Prosesnya tetap. Kalau bisa tuh jalan aja, bawa tuh anak saya, maksudnya biar deket banget. Biar sampai nempel banget. Yang namanya anak kecil kan pasti bisa merasakan baik atau tidaknya. Kalau ibu tuh bisa ngeliat nggak sih, kayak misalkan ada cowok nih mau dekatin ibunya, kan ada anaknya. Ayo kamu, misalkan Bilqis, kamu mau makan apa? Kamu mau hadiah apa? Atau ada juga yang dia tenang, tapi dia lebih sayang justru. Itu treatment yang klise, yang real, yang tulus, itu bisa kelihatan nggak sih? Bisa kelihatan dong. Banget ya, Bisa kelihatan. banget. Mendekati anak yang udah ada, misalnya Bilqis dalam hal ini, gampang dokter. Tapi Iya. pertanyaannya adalah waktu nanti punya anak lagi dengan Bu Ayu, Apakah suaminya kasihnya bisa tetap mencintai tetap Bilqis mencintai seperti Bilqis? mencintai anaknya sama Bu Ayu? Nah, That's itu right. dia. Menurut dokter Faiki sendiri gimana? Gini, ini permasalahan serius, jadi saya harus buka. Oh, gerah ya dok? Bukan, kecekek. Oh, saya pikir Jadi gini. gerah dok. Saya pernah menghadapi adik saya dalam situasi ini. Dulu. Dia memang waktu awalnya, oh dia gampang. Dia bilang, udah ayo anak. Tapi begitu dia tiba-tiba punya anak lagi bersama dia, tetap dia untuk tidak berlaku, untuk tidak membedakan itu sulit. Itu, karena biar bagaimanapun, ini anak kandung gua, ini. Yang satu ini, tapi dia kasihan ini. Tetap jatuhnya, sayangnya beda orientasinya. Yang ini udahlah karena kasihan, kalau nggak ada gue siapa lagi. Gitu. Dan untuk mencapai puncak itu repot banget, itu butuh proses. Makanya saya setuju, harus proses, nggak gampang. Gitu, nggak apa yang kita pengen tiba-tiba dia udah bener-bener nih, dia dibeliin ini, dibeliin itu, enggak. Karena kita nggak tahu ini orang iklan atau enggak di depan. Gitu loh. Jadi bener-bener sepakat saya proses. Iya, karena kan hati orang tuh beda ya, susah. Apalagi bisa menerima anak menjadi anak kandung tuh, ya susah. Apalagi seorang laki-laki maksudnya ya gitu yang nerima. Beda. Kalau kita kan perempuan misalnya kita punya anak tiri atau apa, kasih Tetap sayang kita bisa seorang, sayang, iya, betul. karena kita seorang ibu, kita bisa memperlakukan anak kita sama seperti
Ya dia ke anak kita sama gitu. Jadi kan memang beda iniannya, karena kan ibu kan dengan perasaan. Kalau pria kan dengan logika. Ini yang sulit gitu loh. Makanya dalam sebuah Tapi kalau dalam situasi Bu Ayu di mana suaminya nanti akan ada perbedaan antara Bilqis atau dengan anak yang ini, itu kan normal. Apakah itu bisa diterima atau enggak? Sebenarnya kita harus saling ngingetin terus sih. Intinya gitu. Komunikasinya tidak boleh sampai putus sih. Sama suami nanti gitu misalnya ya. Kita harus tetap adil. Dan harus tetap. Iya, kalau bisa ya harus lebih sayang sama anak saya dibandingkan sama saya gitu. Kasarnya gitu. Makanya kalau misalnya sampai nanti ada lagi, harus benar-benar bisa sampai sayang banget. Kalau orang udah sayang banget kan beda ya. Gitu. Jadi dan yang kemarin ini mungkin terlalu cepat juga. Mungkin ya, belum sempat terjadi lah prosesnya gitu. Iya mungkin ya memang belum jodoh juga sih, balik lagi itu lagi sih. Tapi sih kalau saya lihat setiap hari ini kan full power ya. Walaupun wanita karena dia hidupnya sendirinya kemarin udah cukup lama, dia sebagai ibu, dia sebagai bapak untuk anaknya, dia bertarung. Saya tahu dari beberapa program dia mau sahur, mau pagi lagi syuting siang, sering dah dia melakukan perjuangan itu. Kadang-kadang dia harus mendapatkan pasangan lagi yang lebih dari dia. Maksudnya bukan dari ekonominya ya, lebih memimpin dia gitu. Karena kan satu-satunya juga ada titik yang ingin dimanja, dia juga ingin mendapat sandaran yang tepat. Gitu. Betul Dok, sekali. Untuk menghilangkan trauma dari Miss Ayu Ting Ting ini gimana ya? Ya, ini hanya main praktek langsung. Kan kemarin kan dia udah trauma, tapi iya, dia trauma, dia hilangkan. Saya nggak pernah punya perjalanan cinta. Saya nggak pernah, saya makanya coba saya mau. Tapi kan Miss Ayu Ting Ting ini pasien mau konsultasi ke dokter untuk dikasih tips-tips kira-kira untuk menghilangkan rasa trauma itu apa yang cocok buat Miss Ayu Ting Ting ya setelah konklusinya. Konklusi itu kan garisan Armageddon ya. Kita bisa mencapai semua. Gua nggak ngerti lagi Armageddon. Kemarin sempat trauma tapi tiba-tiba dihilangkan. Dengan cara apakah bekerja kah atau apa? Kalau saya termasuk orang yang gini sih. Mungkin fokus sama Bilqis lagi ya. Saya termasuk orang yang simpel. Saya nggak banyak mikir, nggak mau repot. Kalau emang belum jodoh ya udah. Gitu. Jadi emang dia bukan buat saya, ya udah. Tapi sakitnya masih membekas loh saya. Sakit ada, sedih sampai ada. Sekarang ini masih terlihat. Trauma ada. Ini tangannya masih ada. Bukan, ini habis bukan disayat-sayat. Bukan disayat-sayat. Jauh banget kayak zaman dulu kan. sayat-sayat. Putusin aku kan dulu, aku sakit. Ada nggak mantan adanya dokter yang kayak gitu? Ada. Rambut. Dipotong dari panjang ke pendek. Masih ngeri ya. Itu kalau rambut itu terjadi di belakang potong dulu sendiri ya. Ada sih ekstrim. Bapak saya punya pertanyaan dokter. Ini pertanyaan banyak dihadapin oleh wanita yang posisinya seperti Bu Ayu. Penghasilan besar, nama besar. Usia sekarang 28 tahun kalau nggak salah ya. 29 ya. 29. Multitalenta serba bisa. Itu cowoknya mesti kayak laki-laki gimana itu biasanya coba? jiper duluan. Nah lo. Gini, kadang-kadang dia ini akan datang kepada sosok orang yang mampu menyamankan hati. Nah, level kenyamanan hati menurut dia yang saya lihat adalah nggak selamanya juga tentang material, tentang ekonomi, ataupun tentang harta. Bisa jadi bagaimana dia sukses merebut hatinya dengan kenyamanan yang dia distribusikan dan berikan, mengambil hati putrinya, karena itu adalah belahan jiwanya, dan mengambil hati orang yang melahirkan dan membesarkan, yaitu adalah bapak dan ibunya. Simple. That's of the magician and all. Kalau Bu Ayu sendiri gimana? Kan jadi Bu Ayu akan mencari pria berarti usia 30 sampai 40 lah ya, antara 30 sampai 40. Yes. Penghasilannya harus besar, harus baik, sayang sama anak. Berarti kan istilahnya kalau misalnya di kolam itu kan nyaringnya udah rada-rada Susah tuh. susah kan? Iya betul. Dan yang masih single loh, di usia segitu masih single, berpenghasilan besar, baik, cinta sama anak. Nah itu gimana kira-kira Bu Ayu? Atau diturunkan standarnya atau gimana kira-kira strateginya buat mencari jodoh? Saya selalu yakin gini, kalau kita selalu melakukan yang terbaik, Tuhan pasti akan kasih kita yang terbaik. Amin. Gitu. Jadi pasti akan ada aja. Pasti akan ada aja Dengan laki-laki iman, yang ya? memang laki-laki yang benar-benar terbaik pas buat saya, bisa membahagiakan saya dan juga Bilqis dalam hal apapun ya. Jadi saya yakin itu pasti ada. Sesusah apapun itu pasti nanti ketemu. Amin. Ada waktunya. Kalau Tuhan udah bilang waktunya, pasti waktunya. Sedih ya juga. Jangan nangis lagi dong. Kalau cari laki-laki tuh gimana sih? Cari laki-laki Tipsnya dong, minta dok. Cari apa? Laki
laki-laki. Kamu kira kita cowok apa? Laki-laki sama kita. Kalau nyari cewek baru saya kasih tahu. Dong. Bukan maksudnya. Cari pasangan gitu dong. Kira-kira cari pasangan. Emang kita cowok apaan? Emang kita cowok apaan dong? Pria itu paling seneng dengan cewek yang ofensif, iya. Ofensif itu dalam arti dia yang memang agresif. Ya, cewek-cewek agresif dia suka. Sih? Tapi cewek agresif yang dicari Ini pria, mah ngomong cewek agresif biar main baju putih nih. tapi cewek agresif yang dia suka, tapi tidak akan dijadikan untuk ratu di dalam rumahnya. Ini saya kasih tahu. Okay. Jadi kalau cewek yang defense, cewek yang gak gampang didapatkan, cewek yang mempunyai pertahanan, itu berarti cewek istimewa yang kaya dalam sebuah proses untuk mencapainya. Ini layak untuk jadi ratu di rumahnya. Jadi ini tips buat para wanita, jangan menjadi pria atau wanita yang mudah untuk ditaklukkan pria. Kita harus punya pondasi benteng-benteng banyak gitu loh, untuk nggak bisa, misal kita off air atau seorang penyanyi, dia karena diundang, karena merasa dia yang ngundang, dia kaya raya di daerah atau dimanapun, dia bisa tuh menguji materialnya dengan cara apapun. Ini adalah letak ujian seorang wanita sesungguhnya. Di situ dia harus punya benteng, maaf, biarin sedikit, ini adalah rezeki yang dititipin Allah dari saya nyanyi. Ini silakan aja kembalikan, terima kasih Sam. Itu adalah wanita yang punya defense, yang punya bertahan. Jadi bukan wanita yang mudah untuk didapatkan. Iya, bertahan. Jadi kita harus punya wanita itu yang bertahan, gitu. Karena dengan wanita yang tidak mudah didapatkan, orang akan bilang dia akan layak buat jadi ratu di rumah saya dan ibu buat anak-anak saya. Kalau saya titip pesan ini Bu Ayu, kalau ini saya selalu berkali-kali ngomong. Yang paling penting tuh nomor satu adalah karakter. Dites karakternya, karena karakter itu kayak mutiara dalam lumpur, maupun tertutup kayak gimana pun, kalau karakternya kuat ditaruh di situasi apapun, dia akan bisa membawa itu menjadi satu hal yang positif. Karakter. Yang kedua, bobot bibit bebet. Itu biar kata orang Jawa ngomong istilahnya itu pemikiran kuno, buat saya itu pemikiran yang sangat luar biasa, statistiknya bener. Kalau kita hitung bobot bibit bebetnya bagus, karakternya bagus, kemungkinan besar Bu Ayu akan mendapatkan pasangan yang super. Amin, betul. Dok. Benar. Iya. Siapa nggak usah dipegang. Lu kata dia patung, mau pegang-pegang. Ambarawa lagi, sistem Ambarawa. Nggak heran disekap kan dokternya waktu itu ya. Kelakuannya begini. Dokter sama suster kan suka ada koneksi gitu. Tapi Bu Ayu masih ini ya, masih membuka hati ya untuk Membuka ke semuanya untuk ini. Enggak ada rasa nutup diri atau gimana, enggak. Saya tuh paling seneng kalau ngelihat Bu Ayu ini nyanyi India. Coba dong nyanyi India dikit buat kita di sini. Asik. Siap. Ntar lu kayak tadi lu. Ini aku itu. Lagu itu boleh tuh, lagu itu enak tuh. Bener, itu enak banget loh Kak Mari kalau dia nyanyi lagu itu bener. Saya inget langsung udah main bawa aja di belakang. Kayak coba itu film Jeda Akbar apa aja enak kalau. Agung itu. Ayo coba, 1, 2. Lagu apa? Lagu antar gue naik gladiator lagi. Lagu apa dong? Lagu kita nyanyi lagu India ya. Suster biar ikut ya. Nanti di sini suster nyanyi lagu Vietnam. Beda dari negara. Kita kaya gitu loh. Suster mah makin kerum aja lah kita. Biar istirahat. Bu Ayu, Syahir Sheikh. Siapa mantannya Bu Ayu? NG ya. Syahir Sheikh. Adit. Ivan Gunawan. Mana yang the best? Ya ampun, maksudnya nggak bisa milih lah. Ya mungkin kan semua. Apa? Berat dong. Nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Semuanya mungkin punya cerita juga. Punya cerita masing-masing, betul. Dok, karena kita kedatangan penyanyi viral ini kan Dok, netizen tuh udah banyak sekali pertanyaan Dok. Boleh ya aku ajukan ya Dok? Boleh dong. Justru hari ini mau pakai pampers ya? Enggak kan? Pakai pampers, dari Cynthia Ayu ya. Closing biasanya ada netizen bertanya ya. Banyak ini. Dari siapa? Dari Cynthia Ayu. Cynthia Ayu. Iya. Kirain Cynthia Sari. Itu mantan juga ya, kayaknya. Kenal ya. Mantan itu. Bagaimana cara mengendalikan suami yang marah-marah karena terlalu cemburu atau overthinking? Gini ya, dia nanya masalah suami. Suami gue aja kosong. Dia nanya pengeledek ya Bu Ayu. Mungkin pasangan sepertinya. Kalau punya pasangan. Kalau saya dari pengalaman yang saya tahu nih, kalau pasangan yang banyak selalu ngelarang kita ini itu dan overprotective,
itu tandanya dia sedang mengkhawatirkan dirinya dia sendiri. Luar biasa. Kamu nggak boleh pakai baju seksi. Kamu nggak boleh keluar. Kamu boleh keluar cuma sampai jam segini. Gak boleh kemana-mana. Karena dia takut kita itu ketemu sama orang lain yang tahu kedoknya dia di luar tuh seperti apa. Tuh. Kecuali mungkin kalau pasangan adiknya dokter ya, itu wajib nanya dan wajib. Aku nggak tahu tuh. Gimana kalau menurut dokter? atau enggak? Dokter gimana kalau menurut dokter? Maksudnya? Menghadapi kalau kita nih perempuan kan, kita konsultasi sama dokter nih. Dok, gimana sih kalau ngadapin suami yang suka marah-marah mulu Pria gitu kan? itu yang dijaga dan dibatasi Cemburu. dan diikat itu adalah hatinya, bukan fisiknya. Oh, Kalau hatinya. fisiknya mau di apapun kita menjaganya, pasti ada celah dia untuk akan mengambil kesempatan itu. Tapi kalau hatinya yang dijaga, ya memang istri aku di rumah dia tidak tahu. Tapi kalau aku mengkhianati, aku bukan saja mengecewakan istriku, tapi aku mengecewakan Tuhan karena aku udah berjanji di ijab kabul sama Tuhan, bukan sama istriku. Beneran nih Ikat dok. hatinya. Ini yakin. kalau perumpamaan ya, kalau dokter belum mampu itu jujur ya. belum mampu. Kalau dokter jujur belum mampu. Kalau dokter masih banyak setannya Ya, kan. dokter kadang-kadang masih ininya gitu. Oke, Nah, terus ini ada pertanyaan lagi, tapi yang Apa? ini ke dokter ya dok. Dari Gelis Pisan, dok, kenapa sih motor sama mobil kalau lampu merah itu berhenti? Dok? motor sama mobil kalau Kalau lampu merah itu berhenti. karena kalau lampu hijau adalah Kata yang lain. nggak mau jawab lagi ya. Karena kalau memang di lampu merah itu semuanya berhenti. Oh, gitu ya. Karena mematuhi aturan gitu. Materinya berat ya. kayak ini ya. Materinya berat, Kayak biasanya langsung kemana goyang ya? gitu. Iya. Terus apa lagi pertanyaannya? Oke, dari Charles Cihui. Apa Dok, jadi pelakor itu diperbolehkan nggak sih? Tidak. Tidak. Langsung Bagaimana jawabannya kamu tidak. bisa mencapai kebahagiaan sementara kamu mengecewakan That's wanita right. yang sesamanya? Kunci. Secantik apapun kamu, sehebat apapun kamu, maka kamu akan terlihat lemah di hadapan Tuhan. Karena apa? Kebahagiaan kamu boleh membeli dari rasa sakit hatinya orang yang menahan kesakitan. Strange. Gak usah nanya. Iya, mau timpuk macan, kan ngeri banget gitu. Jadi pelakor itu udah mau jelas nggak boleh. Nggak boleh ya? Ada merebut. Jadi playboy pun misalkan ya atau apapun ada etikanya. Adik saya salut. Walaupun dia misalkan Playboy dia gitu tapi kan? dia nggak sembarangan. Bener nggak, Bu Ayu? Tapi kenapa kalau dokter sendiri nggak sama kayak adik dokter? Saya kan beda. Oh, ya. Dididiknya beda. Usia 7 tahun adik saya dipasung. Saya sekolah karena saking nakalnya dia. Jadi kehidupan kita itu beda. Jadi Gitu. begitu lepas, Jadi wow, dari ya. kecil beda. Dari kecil dia udah keras hidupnya. Kalau udah dokter kan disuruh duduk sama babi. Iya, adik saya itu babi ngepet. Oh, babi. Kalau dokter Kalau saya suruh- mainnya sama gajah, kasih makan apel, sama gajah, beda kehidupannya. Jatuhnya kayak Snow White dikasih apel. Karena Snow White dikasih apel. Kalau adik saya liar ya, dia mau ngasih makan, mainnya sama ular kobra, gitu. Yang kalau dipatok nggak jadi mati masih enggak, sampai besok, gitu. Jadi beda. Gitu. oke. Apa pertanyaan berikutnya? Berikutnya dari Selalu Cayang Kamu. Iya, apa ini? Terakhir ya. Belum, satu lagi dok, abis ini. Apa bener dok kalau matre itu cuma untuk laki-laki yang kere? Sebenarnya kadang-kadang itu tipis, nggak bisa kita prediksi juga. Kadang-kadang si laki-laki itu memang harus punya pekerjaan dong, gitu, untuk dia bisa keluar dari situasi itu supaya Yang jangan bener, dia terkungkung Dok. gitu. Si laki-laki harus bekerja, si laki-laki itu jangan bersender diri, dia harus bekerja semaksimal mungkin dia bisa kerja. Gitu. Tapi ada juga nggak sih dok laki-laki yang mencari pasangan yang kaya? Itu takdir dan bonus karena pernikahan itu bukan ajang perjudian. Nikah yang kaya kamu menjadi kaya, nikah yang miskin kamu menjadi miskin, bukan. Kaya kalau tanpa upaya dan usaha akan jadi apa rumah tangga? Harta itu misteri titipan Tuhan. Kapanpun Tuhan bisa ambil. Yang kau tidak pernah bisa ambil adalah upaya untuk Langit bekerja. bumi bersaksi, beritaku jalan. Kayak ini ya, Misteri ilahi. misteri ilahi yang hidayah. Gimana tapi kalau buat kita yang single parents ini? Bisa kuat jadi single bisa mom kuat. itu apa? Bisa kuat jadi single mom? Yeps. Ya melihatnya anak sih. Hmm. Karena gini, apa ya? Kalau saya kan masih tinggal sama anak sama orang tua, gitu. Jadi apa-apa pasti mikirnya buat keluarga. Jadi udah ingetnya mereka aja. Orang lain mau ngomong A, B, C, D, yang penting saya kerja bener, kerja halal buat anak dan buat keluarga, bikin mereka happy. Cukup sih buat saya. Memang luar biasa sih Bu. Miss Ayu ini single parents kurang lebih udah berapa tahun?
7 ya, hampir 7 tahun. 7. Hampir. Dan perjuangannya dari ini sampai akhirnya bisa bawa orang tuanya naik haji juga ya? Yes. Terus bisa istilahnya materinya Ya, berkecukupan. lebih baik lah. Memberi kasih sayang yang cukup ke anak. Alhamdulillah. Hubungan ke anak dan orang tua bagus. Pak Ali, ini udah ngeliat dari cerita dan rangkaian pasien kita. Adakah konklusi dari ilmuwan atau dari manakah yang untuk pas untuk Bu Ayu ini? Kalau saya emang satu yang saya lihat yang Bu Ayu ini lebih ya. Dia itu tipe yang berjuang. Jadi dilempar apapun masalah di depannya, dia maju terus, luar biasa. Dan fondasinya adalah dia memiliki keluarga yang support, Iya. orang tua yang baik, anak juga mendapat kasih sayang yang cukup. Berarti Bu Ayu juga mungkin mendapat kasih sayang yang cukup dari keluarga juga. Yes. Dan ini dengan kasih sayang, makanya keluarga itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam masyarakat. Kenapa? Fondasi dari paling awal dimulai dari keluarga. Kalau keluarganya kuat seperti yang Bu Ayu ini, dihadapin masalah seperti apapun masih bisa bertahan. Amin. Luar biasa, Alhamdulillahnya ya. Seperti itu. Suster, ada pandangan sendiri dikit sebelum kita tutup acara? Kalau saya melihat Miss Ayu ya sebagai Maaf, Suster, rambutnya biar gini. biar. Nggak usah. jadi Enggak, maksudnya biar. Aduh. jelas ya dok. Suster mau aja lagi. Ada yang ngeliatin tuh, dokter. Dia lagi Superman ngeliatin aja, padahal mati dia ada kapal pengen netek. Enggak, maksudnya pengen cium sayang. Apa Sus? Apa pendapat? Kalau saya melihat Miss Ayu ya, saya juga sebagai single parent Sama-sama juga. dong. Sama Suster anak banget. berapa? Dua ya? Dua anak saya. Wanita yang tough banget ya kan. Terus udah gitu memang untuk memulai suatu hubungan pastinya ya sangat berhati-hati, dan memang yang terutama memang dilihat apakah sosok laki-laki ini bukan cuma menjadi pasangan kita tapi bisa jadi figur bapak yang benar buat anak kita. Itu sih yang saya lihat ya. Mungkin lebih selektif sekali Bu. Selektif, ya. Meskipun Iya. sudah 7 tahun menyendiri, sama saya juga udah 8 tahun menyendiri. Nggak usah dielus-elus. Ntar keluar jin baru bingung loh. Kalau dari staf ahli udah, suster udah, saran dari pasien kita, mungkin ada manfaat yang akan bisa didengar dari penonton-penonton Klinik Cinta. Apa yang mau disampaikan? Yang jelas jalanin aja hidup ini. Syukuri apapun itu. Kita bisa apa ya? Ya kadang orang tuh kalau dikasih, buat saya orang yang dikasih ujian tapi tetap bersyukur itu ya luar biasa. Baru orang yang luar biasa. Itu jadi jangan cuma pada saat kita senang aja kita bersyukur. Kita dikasih masalah juga kita harus jadi orang yang bersyukur. Kita bersyukur masih bisa dikasih nafas, kasih hidup, kasih kesempatan sehat. Bersyukur Banyak atas mungkin nikmat. orang-orang kalau kita ngelihat yang di bawah kita mungkin banyak orang-orang yang jauh lebih Menderita, lebih sulit, lebih jadi apa. selalu bersyukur dan jalanin hidup aja. Oke, konklusi yang tepat untuk Klinik Cinta pada diskusi Matanya selalu merah hari ini ya? adalah, iya karena kan udah Besok ditetesin ya, atas apa? tetesin air hujan, Keren air ini. air susu, kemarah, ini makanan langsung putih, mau lu. Biasa kan kalau dulu masih bayi ya ibu-ibu tetesin air ASI langsung ini cerah gitu. Konklusi kita adalah salah satu atlet renang terbaik dunia, Siapa tuh, Dok? Amitabh Bachchan. Dia pernah bilang, "Ham logo ko sama sakoto samjodil barjani." Kok tahu ya? Yang Lagu itu, jadi malu sih. jangan macem-macem lo kalau jadi nyanyi. Iya, maaf ya. Dia pernah bilang kayak gitu. Artinya adalah di saat kita berhubungan pasti kita harus dihadapkan oleh dua hal. Kebahagiaan dan juga rasa sakit dan kekecewaan. Kalau kau mendapatkan kebahagiaan, bersyukurlah karena Tuhan telah menitipkan nikmatnya, anugerahnya terhadap dirimu. Dan apabila kau mendapatkan sebuah kesakitan dari pasanganmu, jangan balaslah dia dengan kesakitan lagi. Di saat dia melemparmu dengan batu, kau balas melemparnya dengan bunga, tapi jangan lupa potnya juga harus ngikut. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di Klinik Cinta. Dokter Baik, terima kasih ya. Biasa. Terima Pak, kasih terima Miss kasih Ayu Ting banyak. Ting. Sus, Sukses terima kasih. terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handi guys, namaste.